Oke, step 2, trik jualan laris bisnis kuliner. Membuat tagline bisnis kuliner. Ya, ini part satunya. Nanti setelah video ini ada part 2-nya. Nah, di part 1 kita akan bahas cara berpikir kita sebagai pebisnis kuliner menentukan tagline bisnis kulinernya. Ini masih mengajarkan cara berpikirnya dulu, belum masuk ke bagian penentuannya, ya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini disclaimer kawan-kawan. Ya, di materi ini saya akan ajarkan bagaimana membuat tagline menurut versi keilmuan saya mempelajari cara berpikir orang Indonesia dalam membeli produk. Ya, jadi versi saya ini mungkin sedikit berbeda dengan tagline yang ada di restoran-restoran terkenal di Indonesia yang mungkin pernah Anda dengar, yang mungkin pernah Anda lihat. Tapi jangan khawatir, ilmu saya ini masuk akal dan bisa dibuktikan keberhasilannya di bisnis kuliner Anda. Kenapa saya begitu pede? Karena saya udah split testing, merumuskan ini, habiskan ratusan juta rupiah untuk menemukan benang merah trik jualan laris, mulai dari yang video yang pertama, ya, step 1, 3 level target market, dan ini sambungannya, tagline, step 2. Jadi kawan-kawan, pelajari dulu cara berpikirnya, baru buat tagline-nya. Kalau ada yang bilang, bang aku udah buat tagline tapi nggak ada gunanya. Ya memang. Kalau nggak ada gunanya berarti tagline-nya masih salah. Karena ada beberapa kali saya lihat, mau di restoran besar sekalipun, tagline-nya juga masih keliru. Menurut saya pribadi. Bang, tapi laku bang. Tagline-nya bagus, terus penjualannya besar. Saya mau bilang bukan karena tagline-nya maka penjualannya besar. Berarti ada faktor lain. Bisa jadi karena iklannya luar biasa. Luar biasa banyak ngabisin iklan di sosial media, di TV mungkin. Atau mungkin memang makanannya bener-bener luar biasa enaknya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau bilang tagline, hampir pasti aku bilang ada beberapa yang walaupun udah restoran terkenal di Indonesia masih keliru menentukan tagline-nya. Oke? Oke. Tapi kalau ditanya restoran apa bang yang menurut abang keliru? Ya itu yang salah. Saya nggak mungkin kasih tahu, saya nggak mungkin bocorkan semuanya di sini. Ya? Oke. Apa itu tagline bisnis kuliner? Menurut versi saya, tagline merupakan cara pebisnis merekayasa kebutuhan spesifik di pikiran konsumen dengan membuat kata-kata singkat yang berisikan solusi yang dibutuhkan calon konsumen. Masih calon konsumen loh, belum konsumen. Ya. Yang pertama, tagline bisnis kuliner itu harus jujur apa adanya. Jangan lebay, jangan kepedean. Sehingga buat calon konsumen bukannya ingat bisnis kulinernya malah enek lihat tagline-nya. Oke? Yang kedua, tagline bisnis kuliner juga harus komitmen dengan konsepnya. Ya, tagline jangan berganti-ganti sesuka Anda. Dan tagline dibuat berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Seperti yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya. Oke? Nah, ini contoh tagline bisnis kuliner yang lebay kepedean. Ya. Yang pertama, kuliner saya paling enak. Yang kedua, kuliner saya paling murah. Yang ketiga, ini yang paling banyak, yang paling sering, dan paling muak dengarnya. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Oke, yang keempat, lezat tak terhingga. Nah, kita coba bedah tagline-nya. Ya. Nah, ini lihat tagline-nya aja, itu udah enak. Apalagi kalau rasanya itu nggak sesuai dengan tagline-nya. Faktanya, restoran terkenal sekalipun itu belum pernah klaim kulinernya itu yang paling enak. Jadi 4 contoh tagline di atas ini itu tagline-nya terlalu lebay plus terlalu banyak dipakai orang. Bahayanya, ini kita coba kasih contoh yang masuk ke logika kawan-kawan. Ada satu perempuan datang ke satu toko kue karena tagline-nya kue paling enak dan paling murah di Jakarta.
Lalu dia tergiur dan coba masuk ke toko kue itu. Kemudian, begitu dia beli kuenya, ternyata harganya juga nggak murah-murah banget. Ya, setelah itu dia beli kuenya dan dia makan. Dan rasa kuenya juga nggak enak banget. Padahal tagline dari toko kue itu adalah kue paling enak dan paling murah di Jakarta. Udah lebay, kepedean, tapi nggak bisa membuktikan apa yang dijanjikan. Suatu waktu, minggu depannya, dia jalan-jalan ke kota Surabaya atau kota Malang kita bilang. Lalu dia lihat ada satu warung bakso kita bilang, dengan membuat tagline yang mirip dengan toko kue tersebut. Nah, bedanya dia cuma ganti kata kue dengan kata bakso. Kalau sebelumnya kue paling enak dan paling murah di Jakarta, nah warung bakso ini bikin bakso paling enak dan paling murah di Malang. Mirip. Nah, secara alam bawah sadar, si perempuan yang udah pernah ditipu oleh toko kue itu melihat tagline toko kue dengan kenyataan yang nggak sesuai, lalu melihat warung bakso Anda yang mirip tagline-nya dengan toko kue itu, lebaynya mirip, kepedeannya mirip, kira-kira si perempuan tadi mau masuk lagi nggak ke warung bakso Anda? Nggak ada yang tahu, tapi logika dan psikologi yang aku pelajari biasanya enggak. Biasanya enggak. Alam bawah sadar manusia langsung merespon, oh, kata tagline yang udah pernah mirip dipakai itu kalau diulangi, itu langsung mengingatkan dia ke pengalaman-pengalaman yang dia rasakan dulu. Kebetulan pengalamannya buruk, game Anda. Game lah warung bakso Anda. Jadi jangan terlalu lebay dan jangan juga yang terlalu pasaran. Ya, ini contoh tagline bisnis kuliner yang lebay kepedean. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tagline bisnis kuliner yang tidak berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Ya, kalau tadi terlalu lebay, kalau ini tidak berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Yang pertama, nikmati sesukamu. Yang kedua, lezat disantap kapan saja. Yang ketiga, bukan keripik biasa. Dan yang keempat, coklatnya meledak di mulut. Ya, ini juga nggak aku sarankan, tapi kita coba bedah dulu tagline-nya. Ya, kata-kata tagline jenis ini itu memang nggak lebay memang. Tapi kata-kata di tagline-nya itu tidak membantu manusia mengingatkan apapun saat mereka lagi butuh solusi. Karena tidak ada satupun unsur masalah yang bisa diselesaikan di tagline itu. Ya, coba kita lihat, nikmati sesukamu. Masalah apa yang diberesin dia? Enggak ada. Lezat disantap kapan aja. Masalah apa yang dibereskan dia? Enggak ada. Bukan keripik biasa, oke. Terus masalah apa? Enggak ada. Karena enggak sesuai atau enggak mengandung unsur kebutuhan spesifik manusia. Ya, ini enggak aku sarankan. Tapi model-model yang begini tuh, tagline yang seperti ini yang sering dipakai orang. Nah, ya ini yang aku bilang sama kawan-kawan, aku enggak mengambil cara ini. Walaupun enggak lebay, tapi menurutku ini kurang powerful untuk membantu daya ingat manusia tentang sebuah tagline. Oke? Nah, fungsi tagline buat bisnis kuliner Anda itu membantu ingatan konsumen atas produk kuliner yang Anda jual agar menjadi top of mind di pikiran konsumen saat mereka lagi butuh sesuatu, saat mereka lagi butuh solusi. Jadi waktu mereka punya masalah, mereka mencari solusi, bisnis kuliner Anda menjadi urutan pertama yang hadir di kepala mereka. Itu tagline. Itu yang aku mau ajarkan. Itu versiku, kawan-kawan. Ya, misalnya konsumen lagi pengen makan di luar. Berarti katakan dia lagi ada duit dan pengen makan di luar. Jadi mereka langsung ingat kafe Anda dan segera datang ke kafe Anda
Karena ada tagline kafe Anda yang membantu daya ingat konsumen. Paham? Nanti kita kasih contohnya di part kedua. Ya, ini kita bahas cara berpikir Anda dulu. Yang kedua, konsumen lagi pengen makan bakso, ya. Mereka langsung ingat bakso Anda. Dan segera beli bakso Anda karena ada tagline yang membantu daya ingat konsumen, daya ingat manusianya. Itu dia. Paham? Paham sampai sini ya? Oke. Syarat tagline bisnis kuliner. Syaratnya apa aja? Yang pertama, itu deskripsi singkat yang terdiri dari 2 sampai 4 kata aja. Diusahakan. Kalau sampai 5 bolehlah. 6 terakhirlah. Tapi 2 sampai 4 itu rumusku. Ya. Yang kedua, hilangkan kata penghubung di tagline seperti kata dan, untuk, yang, agar, jika, apabila, walaupun, tetapi, dan yang lain-lain. Itu kan semua kata penghubung ya. Ya kan? Nah, itu dihilangkan. Oke. Yang ketiga, jujur apa adanya. Sesuai produk yang Anda jual. Yang keempat, jangan pakai kata-kata lebay atau yang kepedean. Hiperbola itu jangan. Yang kelima, harus berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Apa kebutuhan spesifiknya? Udah kita bahas di materi-materi contoh. Sesuaikan aja. Ya. Yang keenam, itu harus konsisten dengan tagline yang udah ditetapkan. Kalau Anda mau ganti, usahakan jangan sampai viral dulu yang pertama. Ini yang pertama udah viral, ganti. Susah ngebangunnya dari awal. Yang terakhir itu harus berbeda kata-katanya dengan yang sudah ada. Jadi Anda pelajari kira-kira tagline ini udah ada yang pakai belum ya? Kalau belum, pakailah. Kalau udah ada, jangan. Apalagi Anda sifatnya meniru. Tagline minuman sostro, teh botol sostro. Ya, itu udah melekat di pikiran konsumen. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sostro. Lalu Anda pengen coba tiru-tiru. Karena Anda jual kue, ya Anda bilang apapun minumannya, kuenya, kue aku itu misalnya. Kan dimirip-miripin itu. Udah plagiat, niru, ya. Habis itu rasa kuenya juga biasa aja, udahlah alamat boncos namanya. Oke. Lalu bagaimana Bang cara membuat tagline? Nah, ini dia. Anda harus punya bahan baku membuat tagline, yaitu 3 level target market. Ya, ini dia. 3 level target market. Nggak usah aku baca lagi. Harusnya kawan-kawan udah punya ini catatannya sendiri. Ya, range usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Oke, setelah 3 level target marketnya udah Anda kerjakan, maka coba rumuskan menjadi 2 sampai 4 kata deskripsi singkat tentang bisnis kuliner Anda. Coba rumuskan. Dari 3 level target market ini, coba comot-comot kira-kira dihadirkan 2 sampai 4 kata. Ya. Setelah berhasil membuat satu tagline dengan maksimal 4 kata, maka langkah selanjutnya Anda buat lagi sekitar 3 sampai 5 variasi tagline yang bisa Anda ciptakan. Jangan cuma 1, buat sampai 5. Ya, tujuannya supaya Anda punya pilihan yang bisa Anda survei ke tim Anda, ke keluarga Anda, ke teman Anda. Kira-kira tagline mana yang paling ngena ke pelanggan. Ya, sampai di sini dulu materi tagline part 1. Di video selanjutnya kita belajar contoh-contohnya membuat tagline bisnis kuliner. Oke? Bisnis laris, rasanya manis. Ciao.